Halo semuanya, selamat datang di Live Vlog episode 2 dan mungkin aku bakal mulai episode ini dengan baca mention berita yang menarik buat aku kemarin. Jadi kemarin tuh tanggal 4 Mei sekitar aku lupa jam berapa, mungkin jam 10-an, aku baca berita bahwa Gubernur Jakarta Pramono ya, aku lupa. Iya, Pramono Anung itu bikin kebijakan yang menurutku bagus banget. Dia buka perpustakaan lebih dari jam 9 malam. Kan selama ini kalau perpustakaan-perpustakaan milik pemerintahan gitu dia bukanya sampai paling jam 4. Yang mana ya kalau buka sampai jam 4, kapan orang akses perpustakaan gitu loh. Maksudnya orang-orang kan kerja 9 to 5. Sedangkan perpus udah tutup jam 4. Terus kapan orang bisa punya waktu buat baca buku? Sedangkan ya momen paling baik buat baca mungkin bisa setelah pulang sambil nunggu agak reda macetnya atau hujannya, misalkan lagi hujan ke perpus dulu kan jadi tingkat literasi juga akan berpotensi naik gitu. Itu berita yang cukup menarik buat aku. Udah paling itu aja buat awalnya. Gue langsung bahas dari tanggal 28 April. 28 April hari Senin waktu itu berangkat sama istriku ke SMK 4 sekolah kami dulu. Jadi ceritanya tuh kan kami mau pisah kakak kartu keluarga. Dan salah satu berkas dan dokumen yang harus ada adalah legalisir ijazah. Oleh karena itu aku berangkat ke sekolahku dulu SMK 4. Ya sekalian kami memang pengen main juga buat ngelegalisir ijazah dan ketemu beberapa guru. Waktu itu ketemu Bu Imas sama Bu Siti sama Bu Neti. Habis legalisir ijazah kami sempat buat makan seblak dulu. Kayak memang jadi salah satu menu ikonik di zaman sekolahan dulu dan rasanya masih enak, harganya masih sama. Jadi iya sambil nostalgia aja sih buat hari Senin itu. Kemudian itu kan kalau nggak salah inget, berangkat tuh sekitar jam 1 atau jam 12. Tapi pas berangkat aku ngambil dulu ke rumah karena ijazah SMK aku ternyata ada di rumahku. Jadi ngambil dulu ke rumah, habis itu ke sekolah. Habis itu datang ke sekolah sambil lihat-lihat mural yang memang dulu salah satu tugas angkatan kami itu adalah bikin mural di tembok. Habis itu sampai sore sekitar adzan asar kami pulang. Adzan asar kami pulang, habis pulang kami lanjut ke Mana Coffee yang ada di Buah Batu. Tujuannya apa sih ke Mana Coffee? Nanti itu di tanggal berapa ya? 30 hari Rabunya memang istriku bakal ada meeting offline. Dibilang meeting ya lebih ke ketemuan aja sih. Nah ketemuannya itu di coffee shop itu mana. Sebenarnya sekalian nyari dan sekalian survei tempat dan ternyata cocok. Akhirnya ya udah abis dari sekolah ke Mana Coffee, ngopi bentar, abis ngopi langsung pulang. Dan itu sebetulnya buat hari Senin. Jadi lebih ke banyak cerita nostalgianya di SMK. Hari Selasa tanggal 29 April kami mulai membership gym lagi. Kali ini kami membership di Professional Gym di Jalan Sadang. Gymnya menurutku cukup nyaman. Untuk harga 200.000 per bulan, oke banget. Alat-alatnya kokoh, modern, cukup modern menurut aku dibandingkan dengan beberapa gym yang pernah aku coba. Dan secara lingkungan nyaman. Jadi nggak individualis dibandingkan dengan gym lainnya pernah aku coba. Lebih hangat, lebih nyaman, terus proporsi cowok dan ceweknya balance. Enggak lebih banyak ceweknya atau enggak lebih banyak cowoknya. Dari Selasa, jadi kami mulai gym lagi dan latihan back untuk pertama kalinya. Dan yaitu, highlight yang aku catat di tanggal 29 April itu mulai gym lagi. Di tanggal 30-nya tadi sempat aku singgung soal ya hitungannya nongkrong. Cuman sebelum nongkrong tuh sempat ngambil dulu berkas buat ngurusin kakak di rumah mertua, yang artinya rumah istriku. Ngambil dulu berkas-berkas karena tadinya memang mau dibantuin ngurusin sama mertuaku. Cuman karena mertuaku ini juga perlu operasi, akhirnya udah deh aku aja yang ngurus dulu. Walaupun ini belum sempat ngurus lagi. Bis dari ngambil berkas itu jam berapa? Berangkat mungkin jam 4.
Pas udah mau nyampe Mana Coffee, sekitar 1 menit lagi, hujan deras banget. Deras yang bener-bener deras dan gak bisa diterabas. Karena meskipun 1 menit doang, langsung basah. Akhirnya ya udah beli jas hujan dan sekalian beli yang agak bagus biar bisa dipakai terus. Sebetulnya emang kami tuh punya dua jas hujan, cuman waktu di servis motor ketinggalan sama bengkel dan udah dikonfirmasi juga, jadi ya udahlah nggak apa-apa. Beli lagi satu, baru pakai jas hujan semenit, nyampe coffee shopnya ya udah. Di Mana Kopi ini jadi istriku tuh ngobrol sama salah satu divisi di Bandung Bupati, ada divisi Kids Bupati, ngobrol cerita-cerita update kehidupan di sana. Dan yang aku lakuin ya sebenarnya simple, nemenin aja sih. Aku nggak ikut ngobrol di sana, aku malah bikin logo buat series ini, live vlogs. Udah jadi sketsanya, cuman karena apa ya, sambil nimbang-nimbang apakah memang mau dibikin seraw itu mau atau mau di refine lagi, jadi mungkin belum dipakai di episode kali ini, tapi nanti pasti akan aku ganti juga cover-cover yang lain. Cuman di sana tuh aku bikin logo buat live vlogs ini udah jadi sebetulnya logo type-nya. Itu di tanggal 30, kemudian geser ke 1 Mei. 1 Mei ini tuh, oh iya, aku lupa, di tanggal 30 itu juga aku udah ada pemasukan lagi, dan akhirnya dana darurat kami itu udah achieve, udah aman, udah sesuai dengan ekspektasi dan rencana kami, yang artinya ke depannya ketika ada uang lebih bisa mulai berinvestasi lagi. Karena selama ini setelah menikah aku fokus buat ngumpulin dana darurat dulu. Nah, tanggal 1 Mei itu tuh aku ada rencana buat live ngebahas personal finance, karena ternyata waktu nge-storyin soal dana darurat ada beberapa orang yang interest, kemudian aku bikin polling dan banyak sebetulnya yang ngisi, tapi di tanggal 1 Mei ternyata sepi, jadi ya udah, live-nya juga bentar banget. Di hari yang sama juga siangnya itu aku install ulang PC punya Ajis, karena waktu itu kenapa ya, aku lupa deh. Oh, dia nggak mau booting, dan mungkin alasannya karena waktu aku install di PC ini, jadi sebelumnya tuh aku install di sini. Nah, mungkin waktu lepas NVMe-nya tuh ada kecepatan, listriknya masih ada, jadi nggak kebaca sistem aplikasinya di PC dia. Nggak kebaca PC dia, ini udah install ulang, dan ya udah install ulang, aku langsung pulang lagi. Kemudian juga malam beres live sepi itu, aku foto seserahan. Jadi nyiapin setup kontrakan buat modalin seserahan. Memang kan istriku lagi coba buka usaha seserahan. Jadi foto-fotoin, setup 2 lighting, dan ya itu buat tanggal 1 Mei. Tanggal 2 Mei ini yang aku highlight malah main Magic Chess Go dan karena memang belakangan sejak takbiran dan lebaran aku lagi senang main Magic Chess gitu. Aku main 4 ronde dan aku live di second account aku. Jadi aku bikin channel khusus buat gaming namanya Kedelai Malika. Di situ aku jadi archive aja kalau misalkan lagi main di live-in iseng-iseng dan main 4 game menang ke 1 3 kali. Kemudian di tanggal 3 Mei aku rencananya pengen nonton Dere offline. Karena kebetulan dia apa ya, lagi ada tampilan gratis album barunya di Taman Musik. Sebetulnya aku nggak dengerin Dere, yang aku tahu ya cuman beberapa lagu yang udara mana ini yang kau hidup, udara mana, ya itulah tuh. Cuman karena gratis dan besoknya tanggal 4 mau nonton sama-sama tour, akhirnya ya aku pengen aja iseng sambil ngisi waktu di hari Sabtu kan. Istriku juga lagi ketemu teman, enggak. Istriku tuh di tanggal 3 Mei ini tuh lagi nonton Jumbo lagi sama keluarganya. Jadi daripada gabut, aku pengen nonton Dere deh. Cuman ternyata tiba-tiba ada temanku Alza tiba-tiba nge-WhatsApp ngajak nongkrong buat ngobrol. Udah lama gak ngobrol, akhirnya aku nggak jadi nonton Dere, jadinya ngobrol di salah satu coffee shop di Buah Batu. Namanya Kuah Coffee. Salah satu coffee shop yang menunya enak-enak dan tempatnya nyaman. Dan kalau misalkan pengen beli makanan bisa yang lewat-lewat. Jadi nggak harus beli yang di situ kan. Jadi bisa ke coffee shopnya beli minum aja terus nyari makanannya yang lewat-lewat atau beli di luar juga masih aman. Karena memang udah kenal juga sama baristanya. Di Kuah ngobrol-ngobrol dari
asar lah, dari asar sampai isya. Habis isya aku jemput istriku pulang. Oh iya, di Kual itu karena lapar juga ya, akhirnya nunggu tukang dagang. Kemudian kata si Aldi tuh ada dua rekomendasi jajanan, yaitu cuanki dan bakso tahu. Sebetulnya aku lagi pengen cuanki, cuman karena nunggu tiba-tiba ada suara yang pertama tuh bakso tahu. Ya udah deh, karena udah keburu lapar. Walaupun di belakang bakso tahunya persis sekitar 10 meteran itu tiba-tiba ada cuanki yang dimaksud. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin kapan-kapan mau nyoba cuankinya, karena katanya juga lewatnya rutin kalaupun ke sana sekitar sorean. Dan bakso tahunya enak sih menurut aku. Untuk 15.000 porsinya cukup dan ya enak sih, worth it lah. Itu tanggal 3 Mei dan tanggal 4 Mei ini hari dimana aku bakal nonton sama-sama tour. Tapi pagi harinya aku berangkat dulu ke BBP, bukan untuk sharing atau jadi writer seperti minggu kemarin, tapi aku datang ke sana buat bikin stok konten aja dan belum diedit. Habis ini rencananya aku mau ngedit. Oh iya, ini aku tag di tanggal 5 Mei jam berapa nih? Jam setengah 5 sore. Tadinya aku mau bikin live vlogs ini tuh habis nonton sama-sama tour. Cuman aku baru pulang kontrakan jam 12 malam dan capek banget dan happy banget. Jadi di tanggal 4 habis dari BBP aku apa namanya? Ke Ajis lagi. Ke Ajis buat install ulang lagi karena sebelumnya install ulang apa? Sistem operasinya itu ada trouble blue screen dan gak mau booting terus-terusan. Ini aku nggak tahu ke depannya apakah akan lancar, semoga lancar-lancar aja. Jadi habis dari BBP install ulang, habis itu pulang ke rumah, tidur bentar, istriku lagi sambil make up. Pas sudah mau siap-siap berangkat, aku sambil siapin kado buat Mas Kun. Aku ngasih kado mana bukunya? Kok nggak ada? Ya, aku ngasih kado buku Storyworthy. Jadi aku beli lagi buku Storyworthy buat Mas Kun dan nyiapin juga surat dan ngeprint foto nikahan kami yang ada bertiga sama Mas Kun. Ceritanya tuh buat pembatas bukunya, cuman nggak aku tulisin juga, lupa. Tapi ya udahlah, itu nyiapin hadiah. Habis itu kami langsung berangkat ke venue di Eldorado Dome. Dan cuaca dari kontrakan itu cerah ya, dari Kopo itu cerah, lancar, nggak terlalu macet juga meskipun hari Minggu. Oke lah, fine gitu untuk hari Minggu. Cuman pas nyampe di sekitar kampus UPI itu tuh langit udah kelihatan abu-abu banget, udah kelihatan banget mau hujan, suhu udaranya juga udah ngedrop banget, dingin, dan aku yakin di atas itu udah lebih hujan karena memang Eldorado Dome tuh Bandung Utara ya, Bandung atas yang udah kerasa gitu. Jadi udah tahu kalau di atas tuh hujan. Maju bentar udah kelihatan tuh apa namanya? Kali-kali tuh airnya mulai mulai ngeluap. Jadi iya hujan, dan pas nyampe venue, bener-bener pas nyampe gerbang masuk itu tuh udah gerimis, dan aku langsung refleks aja beli jas hujan yang ada dijualin sama emang-emang, karena kebetulan pas aku ke rumah Ajis pas mau pulang ke kontrakan itu juga hujan lebat, jadi jas hujannya udah aku pakai dan masih basah. Jadi beli lagi deh, beli jas hujan. Jadi seminggu ini udah, maksudnya di episode 2 ini udah 2 kali beli jas hujan. Gokil juga ya. Beli jas hujan, habis itu langsung parkir, habis itu karena open gate-nya jam 6, ya kita nunggu dulu. Kita nunggu di Selasar, untungnya ada yang gak kehujanan, aman. Ya banyak orang pada nunggu, dan karena hujannya tuh emang deres banget gitu loh. Jadi pada nunggu-nunggu, pas udah mulai jam 6 udah deh aku nyimpen dulu apa ya. Yang pertama aku simpen tuh parfum ya, karena nggak boleh bawa parfum ke venue. Kemudian coba masuk, ternyata pas di security dicek DJI ini, kamera ini tuh nggak boleh masuk. Aku agak agak apa ya? Sebenarnya aku udah apa ya? Udah mempersiapkan sebuah skenario di mana DJI ini dianggap kamera profesional ataupun tongsi sepeda, kan sebetulnya ini kamera vlog yang dia nggak bisa dipanjangin, dia bener-bener apa ya? Ya kamera vlog aja. Cuman aku ngerti bahwa nggak semua orang udah keep up sama teknologi kamera, jadi DJI ini nggak bisa masuk venue. Jadi selama di dalam venue aku nggak punya footage pakai DJI, paling nanti aku masukin footage dari HP dan aku dapat di grup nobar sama-sama tur. Dan ya udah akhirnya aku simpan lagi DJI dan
power banknya. Aku juga simpan dulu bukunya di bagasi motor yang akhirnya pas pulang mau dikasihin bungkusnya keburu rusak. Jadi ya udah aku kasih bukunya langsung. Nggak langsung ke maskulnya sih, karena aku bingung juga ngasih ke siapa. Akhirnya dititip ke panitia sama-sama tur Bandung, dan ternyata pas kami lagi makan di Warmindo pulang tur udah nyampe, udah langsung diterima sama maskulnya itu. Dan di sama-sama tur ini seru banget ya, ada kolaborasi 5 musisi, Idgitaf, Dere, Kunto Aji, Salfriadi, sama Tulus. Dan mulai di sekitar setengah 8 beres di jam 10, berarti 2 jam setengah. Nggak kerasa banget ya, pas pulang kerasa sih betis agak keras ya, cuman seru banget di dalam. Dari mulai bawain lagu masing-masing di awal, kemudian ada digabungin lagunya apa, mash up atau medley ya itulah. Kemudian ada switch gitu, lagu musisi A dinyanyiin sama musisi B, sebuah experience yang sangat seru. Dan karena aku suka mercusuar ya, pas kemarin dinyanyiin sama 3 artis tuh jadi fresh lagi gitu, kayak semakin suka aja gitu dengan mercusuar dengan berbagai versi. Jadi kemarin di sama-sama tur tuh mercusuar dinyanyiin sama Tulus, Alpredi, dan Kunto Aji bertiga, gokil banget. Dan oh iya, di awal-awal konsernya mulai itu kami coba buat mepet ke pagar, dan efeknya adalah istriku, karena memang tinggi badannya SNI ya, standar nasional Indonesia, nggak bisa lihat baik ke Videotron apalagi ke panggung. Dan kemudian nggak lama setelah mulai kami coba mundur, dan ternyata pas mundur malah lebih kelihatan. Baru di situ setelah mundur, alasan selain mundur itu, alasan mundur selain nggak kelihatan buat istriku juga menurutku terlalu dempet-dempetan. Sedangkan aku tuh kalau di konser atau di festival lebih seneng gerakin tubuh, lebih seneng joget-joget gitu. Jadi mundur pun sekalian nyari space buat sedikit gerak-gerak gitu. Apalagi ya, itu sih. Jadi di tanggal 4 ini highlightnya memang sama-sama tour, dan seru banget, worth it banget, meskipun aku nonton di show di area perunggu, di area belakang, dan gak bisa langsung lihat panggung. Cuman menikmati seluruh rangkaian acara dan lagu dan musik dari 5 musisi ini, sebuah experience yang sangat gokil. Dan ya mungkin itu aja buat apa ya, highlight atau live vlogs episode 2 kali ini. Sampai jumpa di live vlog yang lainnya. Dadah.